Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dimintai keterangan di Polda Jawa Barat terkait kerumunan pendukung pimpinan FPI Rizik Syihab di Megamendung, Jawa Barat. Ridwan Kamil memberikan keterangan kepada penyidik Polda Jawa Barat selama 1,5 jam. Keterangan yang diberikan adalah pernyataan bahwa kasus kerumunan di Cengkareng, Petamburan, dan Megamendung diawali dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang memberikan izin penjemputan pimpinan FPI Rizik Syihab. Jadi poin saya, jangan hanya kepala daerah yang dapat dampak-dampaknya suruh mengklarifikasi. Penanggung jawab di pusat, khususnya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, itu kan statementnya ada di media, betul? Justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir-tafsir hukum. Ya. Tapi intinya, menurut saya kita harus menghormati hukum tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab, kira-kira begitu. Pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi akibat kerumunan Rizik Syihab berujung pada pemeriksaan oleh sejumlah pejabat daerah. Pada 17 November lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalani proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan Anies terkait kegiatan pernikahan anak Rizik Syihab dan Maulid Nabi di Petamburan. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan. November 2020 lalu, Menko Polhukam mengeluarkan pernyataan mengizinkan pendukung Rizik Syihab untuk menjemput saat tiba di tanah air asalkan dengan tertib dan tidak menimbulkan kerusakan. Pemerintah biasa membuat pengamanan secara reguler. Kalau diperkirakan ada kumpulan massa, maka pengamanannya begini. Yang penting jangan membuat kerusuhan. Menanggapi pernyataan Ridwan Kamil, Menko Polhukam Mahfud MD menjawab melalui media sosial. Mahfud MD siap bertanggung jawab jika melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Pernyataan Mahfud MD melalui media sosial itu kembali direspon oleh Ridwan Kamil. RK menuliskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab. Antrean panjang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu malam. Puluhan penumpang mengantre swab test sebelum mereka melakukan perjalanan. Sesuai ketentuan pengetatan terukur dari pemerintah, setiap warga yang bepergian harus melampirkan hasil negatif dari swab test atau rapid test antigen. Untuk swab test di bandara dibanderol dengan harga Rp1.500.000. Sementara itu, Pemprov Bali memberlakukan wajib surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau rapid test antigen bagi wisatawan atau pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan harus mengisi e-hack Indonesia. Aturan prokes ketat ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2020. Tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2021 Tahun 2020. Dari data Pemprov Bali menyebutkan ada penambahan 77 kasus COVID baru sehingga kasus positif COVID-19 di Bali tembus 15.510 kasus. Langkah pemerintah memberikan vaksin gratis kepada masyarakat mendapat apresiasi dari MPR RI. Menurut Ketua MPR RI Bambang Susatyo, langkah pemerintah menggratiskan vaksin sudah sesuai dengan konstitusi, yang mana kesehatan masyarakat adalah jaminan negara. Dirinya pun bersedia divaksin terlebih dahulu untuk dapat meyakinkan masyarakat bahwa vaksin COVID-19 aman dan halal. Gratis vaksin itu dalam rangka Pak Jokowi atau pemerintah atau eksekutif melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Jadi kami memberikan apresiasi dan mendorong
pemerintah untuk segera mengatur mekanisme pemberian vaksin yang pada seluruh masyarakat. Selain itu, para elit politik dan pemimpin bangsa memulai terlebih dahulu untuk mendapatkan vaksin. Ia percaya masyarakat akan turut mengikuti dan bersedia menerima vaksin. Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Selama vaksin itu sudah diotorisasi oleh Badan POM, udah selesai. Kita siap tenaga kesehatan. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah atas perhatian kepada tenaga kesehatan selama ini, termasuk prioritas untuk vaksin. Halo, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Show bersama saya Anissa Dasuki. Ada kabar gembira pemirsa, telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah pusat akan memvaksinasi masyarakat secara gratis. Bahkan Presiden Jokowi pun akan menjadi penerima vaksin pertama di Indonesia. Memang skema vaksin COVID-19 ini sempat menjadi diskursus di tengah masyarakat. Sebelumnya, pemerintah merencanakan akan memvaksin 32 juta dari 107 juta orang melalui skema vaksin gratis. Nah, sisanya dengan skema mandiri atau berbayar. Sebanyak 1,2 juta vaksin Sinovac dari Cina telah didatangkan pada 6 Desember lalu. Namun tidak bisa diberikan sebelum ada persetujuan penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM. Nah, sementara sejumlah negara sudah memulai proses vaksinasi COVID-19. Salah satunya adalah Amerika Serikat yang sudah mulai memvaksin pada 14 Desember kemarin. Petugas kesehatan dan warga lanjut usia di panti jompo ini menjadi prioritas dari gelombang pertama vaksinasi. Vaksin Pfizer telah diizinkan untuk digunakan oleh Badan POM Amerika Serikat atau FDA, sedangkan di Inggris telah memulai vaksinasi COVID-19 lebih dulu. Sebanyak 140.000 warga Inggris telah diinjeksi vaksin Pfizer dan BioNTech pada 8 Desember 2020. Satu lagi negara yang juga telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 adalah Abu Dhabi pada 11 Desember 2020. Vaksin yang disuntikan adalah Sinopharm, buatan National Pharmaceutical Group Corporation dari China. Dan ternyata bukan hanya warga negara setempat saja, salah satu warga negara Indonesia di Abu Dhabi ini juga turut menerima vaksinasi COVID-19 Sinopharm. Kita sudah terhubung di Prime Show dengan Frianti Isyana, warga negara Indonesia penerima vaksin di Abu Dhabi. Selamat malam waktu Indonesia, Frianti. Iya, selamat sore waktu Abu Dhabi, Mbak. Apa kabar Frianti di sana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Frianti, kamu sudah divaksin COVID-19? Kapan? Iya, sudah. Kapan divaksin? Tepatnya tanggal 10 Desember lalu. Jadi sudah sekitar 1 minggu saya menerima vaksin. Dan nanti untuk dosis kedua akan diberikan itu 3 minggu dari jarak dosis pertama, yaitu tepatnya nanti sekitar tanggal 31 Desember sudah bisa mulai vaksin untuk dosis kedua. Oke, jadi total berapa kali akan divaksin? 2 kali, 2 shot. Oke, ini berarti sudah shot pertama. Rasanya gimana, Frianti? Rasanya sih sebenarnya sih kalau saya sendiri itu nggak ada efek apa-apa ya. Jadi bagian orang memang kalau suami saya sih memang lebih ke flu ringan seperti itu sih. Tapi kalau untuk saya sih alhamdulillah ya seperti vaksin sebelumnya juga udah pernah kita coba vaksin flu, itu juga tidak ada efek apa-apa sih sampai sekarang. Biasanya kan kalau habis divaksin ada orang yang demam, greges dan lain sebagainya. Frianti sendiri seperti apa rasanya? Biasa-biasa saja atau? Biasa-biasa saja sih untungnya sih. Cuma suami emang agak flu ringan ya? Iya begitu.
Seperti apa sih proses vaksinasi di sana? Per kloter berapa orang? Terus Frianti ini kan warga negara Indonesia, tapi juga mendapatkan jatah vaksin itu. Bagaimana sih betul. mekanismenya di sana? Jadi sebenarnya kalau dari pemerintah Uni Emirat Arab sendiri sudah memulai untuk program vaksinasi nasional itu dari mulai tanggal 5 Desember kemarin. Jadi yang pertama itu memang yang dibuka adalah vaksin di fasilitas kesehatan umum yang milik pemerintah. Jadi semua warga nationality dari berbagai negara yang memang sudah menjadi penduduk sini itu boleh datang. Itu kita tinggal bawa KTP. Terus kemudian nanti mereka sudah ada rekam jejak kita semuanya itu memang sudah ada di KTP ini. Terus nanti ya udah tinggal dicek dulu kondisi kesehatannya seperti apa. Kalau memang oke, karena ada beberapa syarat yang tidak boleh seperti misalnya wanita hamil atau wanita menyusui itu memang tidak boleh divaksin atau anak di bawah 18 tahun seperti itu. Wajib apa tidak sih di sana? Kenapa? Wajib atau tidak? Tidak wajib sih, belum wajib. Cuman memang untuk yang mau berpartisipasi dan juga untuk yang pengen divaksin ya silakan. Tapi memang tidak diwajibkan untuk sementara sekarang sih. Oke, Anda sendiri apa sih yang menjadi alasan kenapa akhirnya udah deh coba aja divaksin gitu? Sementara kan masih simpang siur juga untuk keamanan dan lain sebagainya. Kenapa mau divaksin? Karena kan kalau di sini sendiri kita kan di sini menggunakan vaksin yang memang sudah disetujui oleh pemerintah adalah Sinopharm, yaitu sudah melewati trial phase yang ketiga yang sudah kemarin diuji cobakan di 31.000 volunteer dari 125 nationality dan itu pemerintah sudah menyatakan efikasi 86%. Jadi dari situ juga saya sudah pikir ini 86% untuk saya tidak terkena COVID-19, kenapa saya tidak mencoba untuk vaksin saja gitu sih. Dan juga setelah saya baca riset dan lain-lain juga memang untuk efek sampingnya juga memang tidak ada efek samping yang sangat buruk sampai menyebabkan kematian atau gimana gitu. Jadi ya udah saya memberanikan diri untuk vaksin aja. Baik, tadi Anda menyebutkan ada 125 nationality lain di Abu Dhabi yang juga divaksin. Iya. Syaratnya apa sih? Apakah Iya. harus permanent resident atau memiliki, kalau seperti di Indonesia memiliki kitas gitu? Iya, jadi memang penduduk yang memang sudah menetap di sini, kan kita mendapatkan ID, Emirates ID. Jadi datang ke fasilitas kesehatan, tinggal menunjukkan ID saja itu kita sudah bisa langsung divaksin secara gratis di sini. Oke, kalau di Abu Dhabi sendiri untuk prioritas mendapatkan vaksin, adakah kelompok-kelompok tertentu yang first in line untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini? Kalau untuk tenaga medis sendiri sih semuanya memang kebetulan sudah divaksin sekitar bulan September yang lalu itu sudah mulai vaksin untuk tenaga medis. Nah, kalau dari untuk September, tanggal ya? 5 Desember kemarin itu memang sudah dimulai adalah semua penduduk. Jadi siapapun boleh yang ingin vaksin silahkan vaksin datang gitu, pemerintah sudah menyediakan. Terus kalau memang tidak mau ya udah tidak apa-apa gitu. Ini gratis atau berbayar? Gratis, semua Gratis semuanya. Kalau misalnya Iya. di Abu Dhabi sendiri menyediakan vaksin gratis secara merata untuk semua penduduk atau jumlahnya Iya. dibatasi? Kalau setahu saya sih lebih dibatasi sih karena memang antrian, karena kan memang kalau yang minggu pertama tidak semua fasilitas kesehatan yang memang punya pemerintah itu memberikan vaksin, jadi memang ada beberapa tempat tertentu saja. Jadi memang satu tempat itu dibatasi karena bukan karena jumlah vaksinnya, tapi lebih karena keantrian supaya tidak terlalu banyak orang yang mengantri begitu. Oke, untuk proses injeksinya biasa saja, sama mungkin seperti vaksin flu dan vaksin lainnya? Kalau injeksi sih memang ada kita di scanning dulu gitu untuk kondisi kesehatan kita, terus nanti ada beberapa interview termasuk diantaranya kalau memang sudah pernah positif COVID itu memang tidak boleh divaksin karena ini merupakan vaksin dari inaktif virus kan. Terus kalau memang dicek juga itu di test pack juga kalau misalnya semua wanita yang sudah menikah syaratnya adalah di test pack dulu. Jadi kalau memang positif hamil juga tidak boleh vaksin begitu. Baik, Frianti tadi Anda menyebutkan konsultasi sama dokter. Sorry. Anda menyebutkan sudah divaksin pertama. Untuk menunggu vaksin kedua itu ada pemantauan atau kontrol dari petugas medis tidak? Kalau untuk sekarang karena sudah program vaksinasi nasional tidak ada karena dianggap memang sudah semua kecuali kemarin kalau pas trial itu memang ada pemantauan dari tim medis
Dan sekarang memang sudah lagi membuka trial untuk vaksin yang dari Rusia, si Sputnik ini, selain dari Sinovac. Tapi ini prosesnya masih trial. Kalau itu memang dipantau dari pemerintah. Baik, kalau untuk rentang usianya, saya boleh tahu? Usia berapa sampai usia berapa? Usia, ya, dari 18 tahun ke atas sih. Oke, 18 tahun ke atas. Baik, terima kasih Frianti, warga negara Indonesia di Abu Dhabi telah bergabung bersama kami di Prime Show. Sehat-sehat selalu. Iya, terima kasih. Baik. Iya, terima kasih. Dan pemirsa Prime Show akan kembali setelah jeda, tetap bersama kami.